Halo teman-teman semua, perkenalkan nih kami dari tim podcast kelompok 4. Di sini kami bakalan membahas nih bincang-bincang sama narasumber mengenai bisnis. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih gimana caranya kita ngebangun bisnis, gimana sih awal mulanya kita harus mengimplementasikannya, mari kita dengarkan podcast kali ini. Nah, sebelum untuk pembahasan lebih jauh, tak kenal maka ya kenalan. Nih, perkenalkan nama saya Siti Puspasari. Lalu di sini ada rekan saya Lulu Fitriani. Saya Rida Maulida Putri. Saya Fitriani Sabila. Nah, udah kenal kan? Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang bisnis. Nah, untuk bisnis ini tentunya sangat luas sekali ya pembahasannya. Namun di sini kami akan sedikit berbincang mengenai strategi bisnis untuk pemula. Nah, untuk teman-teman yang masih takut dalam berbisnis, mari kita dengarkan simak dari narasumbernya langsung yang alhamdulillahnya udah berpengalaman di bidang bisnis. Nah, mungkin pertama-tama Kang perkenalan terlebih dahulu serta kenalin nih gitu bisnis Akang tuh di bidang apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Ma'ruf Hidayat. Saya merupakan mahasiswa UPI Prodi Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 20. Alhamdulillah saya selain mahasiswa juga pelaku bisnis. Adapun bisnis saya bergerak di bidang kayak semacam hasil bumi. Seperti itu. Kalau Akang Samsul sendiri kan basicnya itu teknik otomotif ya? Iya, betul. Kenapa sih kepikiran terjun ke dunia bisnis gitu? Oh ya, oke. Awal mula saya berbisnis sih udah cukup lama mungkin ya. Saya mulai jualan itu sejak waktu SMP. Bahkan saya suka jualan di kelas. Kemudian lanjut ke SMK, masih alhamdulillah bisa berjalan istiqomah. Terus pas masuk kuliah semester 1 kan waktu itu online kan ya. Ya. Nah, itu alhamdulillah banyak hikmahnya. Bahkan menambah bisnis saya gitu. Yang awalnya satu bisnis sekarang alhamdulillah udah punya mungkin beberapa, tapi yang sekarang fokus tuh di bidang tadi bahan mentah atau hasil bumi. Jadi basicnya Akang emang udah suka berbisnis dari sekolah gitu ya? Nah, Dari usia sekolah. Oke. Lalu Kang nih ada pertanyaan mungkin ya Kang. Untuk teman-teman nih biasanya kita tuh udah punya ide gitu Kang, udah punya di pikiran tuh suatu hal yang pengen dijadiin gitu di bisnis, tetapi sulit nih buat ngeimplementasiinnya gitu Kang. Buat Jadi eksekusinya ya, gitu. mungkin dari Akang ada tips gak? oke, kalau tips dari saya gitu ya sesuai pengalaman mungkin saya sendiri sih mungkin bergerak bisnis itu karena ada suatu alasan. Itu pertama karena faktor ekonomi. Jujur ekonomi keluarga saya bisa dibilang menengah mungkin ya, menengah ke bawah lah, tapi ya cukup. Cuman saya mempunyai banyak cita-cita, punya banyak keinginan. Jadi ya saya dituntut supaya bisa mandiri gitu. Jadi awal mula bergerak dari bisnis itu ya dari suatu permasalahan. Kemudian ada tujuan juga, saya pengen lanjut terus kuliah setinggi-tingginya seperti itu, tapi tidak membaratkan orang tua gitu. Adapun mungkin tips dari saya pertama, kalau semisal kita punya keinginan mungkin ya, minimalnya kita punya keinginan niat buat bisnis gitu ya. Jadi kita punya keinginan buat ekonomi kita mandiri, tidak bergantung pada kedua orang tua gitu ya, karena kan kita sendiri punya banyak keinginan, cita-cita. Nah, coba usahakan sebaik mungkin manfaatkan potensi yang ada pertama kali. Jadi kalau semisal kita potensinya semisal public speaking, kita mentalnya agak kuat lah kalau semisal kita berbicara di depan umum atau promosi. Nah, coba kembangkan. Kemudian apabila semisal punya ide gitu ya, ya kita harus tahu step by stepnya seperti apa gitu. Kita punya ide suatu bisnis, kita cari tahu gimana caranya memulai usaha tersebut. Bahkan saran dari saya sih kita cari mentor terlebih dahulu mungkin. Ya. Supaya lebih mudah buat kita berjalan seperti itu. Ya. Mungkin dari Teh Rida ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau tadi kan Akang bilang kalau misalnya mulai bisnis itu dari adanya permasalahan. Tapi kalau misalnya bisnis tersebut awalnya kan tidak selalu berjalan mulus ya. Betul. Kalau misalnya kita menghadapi suatu permasalahan, itu gimana respon dari kita sendiri buat hal tersebut? Oke. Kalau saya pribadi, alhamdulillah kan udah punya mentor juga gitu ya, banyak, bahkan intinya kita banyak mentor itu lebih baik karena guru itu lebih banyak, maka otomatis ilmu kita juga tambah banyak gitu ya, dari banyak sumber seperti itu. Nah, adapun mengenai permasalahan, pikiran saya adanya masalah itu memberikan suatu peluang. Jadi adanya masalah itu memberikan nanti kita semakin dewasa gitu ya. Jadi kalau misal kita nggak ada masalah ya otomatis kita nggak bakalan maju, nggak bakalan cepat maju gitu ya. Kan saya pun
ya tadi udah dijelaskan beranjak dari suatu masalah, kemudian bisnis pun ketika berjalan itu nggak menutup kemungkinan lancar. Bahkan ya ada beberapa masalah yang bahkan membuat kita down gitu. Nah, tapi kita harus tetap husnudzon. Jadi semua masalah pasti ada solusinya, kemudian ya otomatis bakalan memberikan dampak lebih ke kita, lebih dewasa, lebih maju lagi seperti itu. Harus terus istiqomah intinya. Oke, tadi kan disinggung soal kita harus cari mentor ya. Oke. Kalau untuk cari mentor sendiri, gimana sih Kang caranya, atau lingkungan apa yang harus kita masuki supaya dapat mentor-mentor yang berkualitas tersebut? Oke, kalau saya pribadi sih mentor saya bukan satu atau dua gitu ya, bahkan banyak. Bahkan saya yang jadikan guru itu bukan hanya orang-orang yang sukses, bahkan orang yang pernah gagal juga saya jadikan guru. Tujuannya biar nanti kita nggak terjebak kayak orang tersebut, kita nggak mengalami kegagalan yang sama seperti itu. Jadi kita jadikan guru kita itu bukan hanya orang-orang yang apa ya, sukses, tanda kutip sukses gitu ya, karena orang sukses juga pasti mengalami kegagalan seperti itu. Jadi kita tanya bukan hanya perjuangannya seperti apa, tapi kegagalannya juga seperti apa gitu, biar nanti memberikan ibroh atau apa namanya, pembelajaran lebih kepada kita gitu, seperti itu. Adapun mengenai lingkungannya, sebisa mungkin pertama kita jangan pilih-pilih sih kalau menurut saya. Saya bahkan mentor itu apa ya, bukan hanya dari pengusaha sukses, adapun dari petani pun kita bisa jadikan mentor. Kan saya di bahan mentah, jadi saya tahu bagaimana nih mengenai ilmu-ilmu dari apa namanya, pertanian, perkebunan seperti itu. Jadi semakin kita tambah banyak mentor, semakin tambah pengalaman, relasi dan ilmu seperti itu. Jadi jangan takut ngobrol sama orang yang di bawah kita gitu, karena mereka pun pasti punya pengalaman yang luar biasa untuk bisa kita jadiin sebagai pembelajaran ke depannya. Aku mau nanya juga nih, kan banyak nih Kang ya cara atau strategi dari bisnis-bisnis yang lain, gak cuman dari bisnis Akang atau bisnis yang lain juga beda-beda. Ada nggak sih cara atau strategi tersendiri nih yang Akang lakuin buat bisnis Akang? Oke, kalau strategi sebenarnya ini strategi dari saya bisa untuk semua diterapkan sih, insya Allah mungkin ya. Pertama, kita perbanyak dulu informasi. Jadi ketika kita punya informasi, nah itu sebuah peluang bagi kita. Kayak semacam nih, kita punya relasi, dia punya usaha. Nah kita coba ngobrol dengan dia gitu ya, coba tanya-tanya mengenai informasi apa saja yang bisa jadi peluang buat kita. Karena bisnis itu kadang semakin banyak informasi itu ya kita semakin maju gitu ya. Jadi bisnis itu berawal dari informasi. Nah nanti gimana cara kita untuk memanfaatkan informasi tersebut gitu. Mau nanya nih Kang. Nah, pernah nih ada yang bicara gitu ke saya bahwa buat apa katanya kuliah jurusan bisnis gitu Kang, karena bisnis itu bisa dipelajari di luar katanya tuh seperti itu Kang. Tetapi kan pada kenyataannya gitu, setelah kita nih sebagai mahasiswa pendidikan bisnis, tentunya ada beberapa mata kuliah yang juga membahas tentang bisnis. Bisnis itu nggak mudah gitu Kang, banyak juga perencanaannya gitu. Bahkan ketika kita memiliki misalkan toko gitu, kayak layout untuk penempatan yang benarnya tuh emang harus udah ditentuin gitu Kang. Nah berdasarkan pengalaman Akang nih, kan Akang bukan jurusan dari bisnis ya Kang. Nah tetapi Akang bisa menjalankan suatu bisnis. Nah apakah dari kata-kata tersebut tuh terpecahkan apakah benar atau enggak sih Kang gitu? Oke, kalau saya kan mahasiswa otomotif gitu ya. Tapi selain jadi mahasiswa saya juga memiliki hobi bisnis seperti itu. Nah bahkan saya kuliah itu tujuannya bukan apa ya, sebatas saya tuh mencari ilmu dan relasi seperti itu. Kan kewajiban kita untuk terus mencari ilmu kan ya. Nah adapun mengenai nanti tujuan di akhir kayak semacam kita habis lulus kan nggak tahu. Kayak semacam pendidikan bisnis bisa jadi nanti habis keluar lulus kan bisa jadi guru kan ya. Jadi apa gitu, mentor gitu. Nah adapun kalau misal ada stigma atau statement bahwasanya buat apa kuliah mungkin ya. Bahkan banyak yang bilang ke saya kan udah punya bisnis gitu ya, usaha. Nah buat apa lanjut kuliah gitu ya. Iya benar. Ya gitu kan ya. Kata saya teh ya kuliah bisnis jalan. Penting kita bisa manage, penting apa ya, tujuan kita benar lah seperti itu. Adapun bisnis pun ya saya itu jadikan buat apa ya, bukan tujuan utama, tapi itu suatu jalan untuk mencapai tujuan yang lain gitu ya. Saya kan tujuannya pengen apa namanya,
kuliah setinggi-tingginya, pengen bermanfaat buat orang lain. Nah kan itu membutuhkan keuangan kan seperti itu. Jadi ya bisnis jangan ditinggalin dan kuliah pun jangan ditinggalin gitu ya. Itu tergantung pilihan kita, mau kita melaju kemana, itu kita yang kontrol. Jadi adapun dari orang lain statement ataupun saran dan lain sebagainya itu sebagai saran dan masukan aja gitu ya. Jadi yang menguasai diri kita, yang mengontrol diri kita kan kita sendiri gitu ya. Kalau misal emang pembicaraan orang lain bagus, manfaat, kita ambil. Kalau misal kurang bagus, jadikan motivasi saja mungkin. Jadi kita walaupun sebagai mahasiswa nih punya pekerjaan misalkan di luarnya sebagai pengusaha, tetapi harus balance juga ya antara perkuliahan terus juga menjadi seorang pengusaha. Kalaupun misalkan kita mendengarkan gitu omongan-omongan dari orang lain gitu, tentunya kalau misalkan omongan itu positif ya kita ambil gitu. Kalau misalkan negatif ya udah kita jadiin motivasi aja gitu ya Kang. Gitu. Ya, kalau buat Akang sendiri gimana sih cara memanage waktunya antara perkuliahan sama urusan bisnis gitu? Kan Akang sendiri semester 5 berarti ya, lagi sibuk-sibuknya mungkin. Jadi bagaimana sih memanage waktunya gitu? Oke, kalau untuk manage waktu, jujur saya masih belajar sih ya. Terus belajar, terus meningkatkan diri bagaimana caranya biar kuliah jalan, bisnis juga jalan gitu ya. Sempat mengalami kendala juga gitu ya. Sempat pengen fokus kuliah, bisnis pengen nggak terlalu fokus mungkin ya. Tapi ternyata berubah pikiran lagi. Kadang biasa sih seperti itu ya. Kadang pengen bisnis fokus, kuliah terbengkalai seperti itu. Tapi ya keinginan karena emang bisnis pengen jalan, terus kuliah pengen jalan. Jadi ya saya terus mencari solusi. Salah satunya pertama kita manage diri kita sendiri pertama. Mulai dari waktu, kan banyak tugas gitu ya. Gimana caranya menyempatkan waktu buat bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisnis, yang namanya bisnis itu nggak sendiri. Kalau sendiri itu kan namanya jualan. Jadi salah satunya kita bisa manage orang, SDM. Nah kalau misalnya kita punya pekerja ataupun partner, nah gimana caranya biar kita saling kerjasama, jadi tujuan tercapai, tapi kita nggak capek sendiri gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah saya sekarang memanage SDM saya gitu ya. Gimana caranya biar bisnis berjalan, kuliah nggak terkendala gitu. Seperti itu mungkin manage sih. Tapi Kang, misalnya nih di suatu waktu Akang tuh dihadapkan oleh dua pilihan, kayak ada urusan bisnis dan ada urusan kuliah. Yang mana yang bakal Akang prioritaskan? Kalau sekarang sih mungkin karena kewajiban mahasiswa gitu ya, berkuliah. Tapi kalau misal bisnis itu fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misal kalian mahasiswa, saran dari saya mending bisnis daripada kerja di orang lain. Karena kerja di orang lain itu pertama terikat, kemudian ya kita sulit gitu ya untuk membagi waktu kalau misal emang waktunya kerja juga gitu. Tapi kalau bisnis itu tergantung pertama pilihan kita, kedua strategi kita gitu. Jadi kalau misal ada bentrok nih, ya kita tinggal telepon aja misal teman atau apa gitu buat handle seperti itu. Kalau misal punya pekerja sih syukur gitu ya. Jadi kalem. Tapi misalnya nih Kang, kalau misalnya kita punya bisnis, tadi kan aku ngomong kalau misalnya kita kuliah lebih enaknya kita bisnis, gak usah kerja ke orang lain. Tapi kan kalau bikin bisnis itu gak semudah kayak kita ngebalikin telapak tangan. Kayak kita bakal apalagi yang kayak gimana ya, belum punya pengalaman kayak gitu. Terus biasanya kalau misalnya kita gak punya pengalaman bisnis terus kita down, pasti bakal ikut ke kuliah juga gitu. Kuliah juga jadi down kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, gimana solusinya kalau kita kuliah tapi pengen bisnis juga di samping resiko sama biaya modal? Oke, pengalaman juga gitu ya, pernah sempat kayak gitu. Bahkan bisnis terkendala, kuliah juga terkendala. Waktu itu online, kirain udah nggak ada UAS, nggak tahu gitu ya. Saya ikut ngirim waktu itu kacang tanah ke Banten seperti itu. Kirain tuh nggak ada kuliah gitu ya. Kan kalau kuliah juga nge-zoom online, jadi bisa sambil di mobil gitu ya kayak gitu. Ternyata Allah sedang menguji mungkin. bisnis ketipu pernah. Nah itu waktu UAS, wah itu sempat ke down sih seperti itu. Tapi dari sana saya ulik lagi, saya pikir-pikir lagi, ini kenapa bisa seperti ini gitu ya. Dan apa tujuan Allah buat ngasih seperti ini gitu ya. Ketipu sama UAS pun gak ikutan gitu. UAS sampai gak ikutan? Iya, sampai susulan. Tapi alhamdulillah masih ada susulan. Untungnya ada susulan. Iya, alhamdulillah. Nah itu
salah satu masalah terbesar mungkin yang pernah dirasakan. Jadi udah mau jatuh ketimpa tangga kayak gitu. Sempat ngedown. Ini gimana? Terusin nggak ya bisnis seperti itu? Oh, sampai ada pikiran mau nerusin atau enggak gitu. Soalnya berat gitu ya. Bahkan banyak yang bilang makanya ya kenapa buat kuliah padahal udah bisnis gitu ya. Udah berjalan, udah cukup besar juga seperti itu. Ya karena emang pertama punya tujuan yang tinggi gitu ya, punya tujuan yang kuat. Jadi ya dipikir-pikir ternyata emang ada hikmahnya juga. Itu sangat memberikan hikmah bagi saya ketika kejadian itu waktu ketipu. Itu ternyata ada kesalahan dari saya. Karena pas itu kan saya banyak nanya ke mentor atau ke guru-guru. Ini kenapa bisa seperti ini? Banyak yang ngasih tahu katanya mungkin ada kekurangan, mungkin ada sebagian rezeki yang belum kita sisihkan mungkin ya, yang bukan hak kita. Nah, dari sana memberikan hikmah besar bagi saya. Yang awalnya itu saya emang bisa dibilang agak berat kalau semisal ada orang yang minta atau gimana gitu ya. Karena merasa uang itu perjuangannya berat. Iya, soalnya ngerasain nyari uangnya sendiri ya. Ternyata pas dipikir-pikir daripada ketipu mending ngasih uangnya ke orang lain. Ternyata seperti itu. Mungkin kita lebih enak, lebih tenang, lebih bersyukur. Nah, ternyata emang masalah itu sangat memberikan motivasi besar. Jadi ya alhamdulillah jadi sekarang mah lebih tenang kalau semisal urusan bisnis. Kalau semisal emang udah rezekinya pasti ke kita. Kalau bukan rezekinya nggak bakalan bisa kita apa-apain gitu ya. Tapi yang pasti kan kita kewajibannya untuk berusaha gitu sebaik mungkin. Jadi kita gimana caranya usaha itu harus maksimal, kuliah juga harus maksimal. Adapun hasilnya ya kita kembalikan aja. Jadi sekarang udah merasa tenang lah mungkin karena kejadian tersebut. Berarti yang kemarin tuh setiap permasalahan diambil aja hikmahnya, Ya, sisi baiknya gitu. Pembelajaran gitu. Tapi pernah nggak sih Kang penjualnya tuh sampai turun drastis sampai gak ada yang beli atau sampai ya nggak ada yang beli gitu? Oh ya, kalau saya pribadi kan distributor kan ya, supplier, distributor sama ya alhamdulillah pernah ekspor juga ke Singapura seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Nah ya namanya jualan kan ya nggak bakalan tetap, kadang ada turun kadang ada naiknya seperti itu. Tapi ya enaknya jualan kalau misal kita sepi nih beberapa hari, kadang ketika rame itu bisa menggantikan beberapa hari kemudian gitu. Jadi terganti kan bisnis itu enaknya kayak gitu. Jadi Musiman gitu nggak atau gimana? ya kalau saya kan musiman seperti itu. Nah kalau mengenai tadi ada tidak terjualnya, tentu ada aja gitu ya. Bahkan ya sempat ya ketipu sih pernah gitu ya. Tapi ya wajar lah, mungkin itu namanya perjalanan bisnis. Gak selamanya Tapi tertutup mulus lagi gitu. kan, tapi. Iya. Ya, ada nggak sih cara gimana Akang biar konsumen tuh tetap membeli produk Akang tuh? Oke. Yang pertama ya kita harus memberikan kepercayaan kepada pelanggan kita gitu ya. Gimana caranya biar pelanggan itu repeat order. Nah, apalagi kalau semisal hasil bumi itu kalau semisal kita udah dipercaya ya insya Allah terus continue. Itu kayak semacam ya kan kebanyakan ngirimnya ke pasar induk, pasar biasa sama ya itu ekspor juga gitu ya. Nah, kita sebisa mungkin kualitas barang dijaga. Kemudian ya harga jangan terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau misal kepercayaan juga jangan terlalu memanfaatkan gitu. penting mah ada dan continue. Berikan yang terbaik untuk konsumen. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal hasil bumi ini Kang, kenapa sih pilih bidang hasil bumi gitu? Kan anak-anak muda sekarang paling lebih ke fashion atau apa gitu. Kenapa sih pilih hasil bumi? Oke sih. Nah kalau saya karena emang informasi di daerah saya banyak hasil bumi. Nah itu saya berusaha buat memanfaatkan. Bahkan ya awalnya itu kalau saya pribadi dari bisnis satu itu merambah ke bisnis lain. Jadi saya mah tipe orang yang open minded mungkin ya, terbuka lah intinya. Kalau misal ada peluang, misal kita udah punya bisnis juga, kalau misal ada peluang ya kita ambil aja gitu ya. Kan lumayan. Seperti itu. Nah salah satu potensi yang ada di daerah saya di Majalengka itu hasil bumi, mangga sama kacang gitu. Oh, dari Majalengka. Saya Majalengka. Nama bisnisnya apa Kang? Kalau nama perusahaannya Cigi Farm. Cigi Farm. Tapi Kang sebelum jauh nih kemana, pengen denger dong awal mulanya tuh kayak gimana? Apa langsung mulus? Apa ngalamin naik turun dulu? Apa gimana gitu? Boleh dong diceritain sedikit. Oke.
sedikit sih ya mungkin sejarahnya. Ya awal mula kan tadi dari SMP jualan apa di kelas kan ya, basreng, kemudian donat. Oh, kalau waktu SMP berarti bukan itu ya? Enggak, Tapi masih belum yang sampai sana. makanan-makanan cemilan. Iya, cemilan. Jualan di kelas aja. Intinya buat sehari-hari aja lah minimal. Gitu ya, buat sehari-hari, buat ongkos dan sebagainya. Terus SMK lanjut ya apa sih yang namanya bisnis kan harus ada perkembangan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada perkembangan ya apa namanya nanti tergilas lah mungkin ya sama pesaing-pesaing. Nah waktu SMK alhamdulillah berkembang lagi, bisnisnya masih tetap jualan donat sama basreng, tapi pedagangnya sekarang udah punya reseller. Waktu itu sampai 6 orang lah seperti itu. Nah habis itu udah apa ya, udah enak lah, udah di zona nyaman gitu ya. Pemasukan sehari-hari lumayan lah buat sehari-hari, bahkan buat belanja dan lain sebagainya. Karena udah punya reseller kan ya. Iya. Nah kan waktu itu reseller adik tingkat ya katanya bisa dilanjut nggak, insya Allah bisa, tapi kan hanya lagi apa sih kuliah di Bandung, nggak apa-apa saya nanti juga ada yang bisa ngehandle kata saya ya. Ternyata diterjang corona, jebret corona. Kan otomatis semua apa sih, semua pekerjaan bahkan pendidikan pun terdampak, jadi kan online ya, online di rumah, jadi yang bisnis itu nggak berjalan. Nah dari sana teh masalah kan ya, jadi pemasukan nggak ada tuh. Nah ternyata dari masalah tersebut ya menciptakan sebuah peluang gitu ya. Nah waktu itu saya cari informasi jualan apapun itu, saya sempat jualan di apa namanya di pasar. Saya berangkat pagi, waktu itu kan saya belum punya laptop, kuliah kan pemikiran saya harus ada laptop lah gitu ya, wajib mungkin ya. Nah saya gimana caranya buat bisa beli laptop, saya cari informasi, kemudian karena sebelumnya juga udah sempat apa namanya jualan sawo mungkin, jadi awalnya tuh dari orang tua pernah jadi apa namanya jualan sawo. Nah saya tuh pengen ikut, saya ke sana, jadi saya ngobrol langsung dengan petaninya. Terus ya saya coba buat promosi ke apa namanya ke jongko-jongko seperti itu. Jongko-jongko. Jongko tuh yang jualan di jalan deh, Oh iya. seperti itu. Nah awal mula dari sana sedikit-sedikit, terus jualan yang lainnya juga gitu ya, di online terus kan di online apa namanya nanti kan punya reseller juga. Iya. Nah itu kadang minta katanya teh ada itu enggak ubi cilembu, kan saya nggak punya kan ya, belum pernah jualan. Nanti saya cari, jadi saya nggak langsung menolak, saya coba Cari jalan keluarnya gitu gimana? kan itu peluang tuh. Iya, peluang. Nah kita manfaatkan seperti itu. Nah dari sana merambah ke ubi cilembu, terus saya tanya kan, ketemu juga nih sama apa namanya pemiliknya. Saya ngambil dari sana, ngobrol-ngobrol ini gimana strateginya dan lain sebagainya ya, alhamdulillah terus saya coba terapkan. Nah saya waktu itu jualan sebelum kan kuliah online. Nah saya berangkat pagi itu jualan di pasar pagi-pagi. Ternyata ya alhamdulillah sebulan udah bisa beli laptop. Wow. Berarti itu omsetnya udah gede Udah banget. sih lumayan lah. Penting mah gimana caranya kita memanfaatkan peluang dan memanage keuangan. Seperti itu. Terus sampai dari sana merambah terus ya intinya sosial media sih. Saya pakai salah satunya itu Facebook. Facebook dulu ya kan. Alhamdulillah saya posting Facebook di grup dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Tapi itu Akang sendiri, jualan sendiri, ngehandle sosmed juga sendiri, atau Ya. dibantu? Udah mulai dibantu. Kalau dulu sendiri. Kalau di Bandung tuh baru sekarang. Itu kalau sendiri gak kebayang dong kalau misalnya pagi harus ke pasar, siang harus kuliah, harus nge-manage sosmed juga. Nah Gimana ya tuh? itu pasti sih berat gitu ya. Nah kalau misal apa namanya, kadang ada bantuan juga dari orang tua. Jadi orang tua bilang karena emang nggak bisa ngasih uang lebih mungkin ya, dan tahu saya suka usaha, jadi beliau orang tua saya tuh bantu apa namanya bantu kayak semacam nyiapin barangnya atau apa gitu. Saya cuma tinggal jual aja. Jadi saya OTW langsung ke pasar sendiri, nanti pulang seperti itu. Jadi kalau misalkan ubi cilembu tuh saya jual matangnya juga tuh. Nah yang matang ini tuh orang tua, sampai malam saya besoknya berangkat seperti itu. Nah karena emang apa namanya kuliah online, jadi saya ya bisa berjalan bareng, jadi pakai headset seperti itu. Berarti gak fokus dong kuliahnya. Enggak, jujur enggak. Ada yang lagi jalan ya kan. Jujur enggak sih, aduh berat. Tapi itu kan berarti bisnisnya pas itu Zoom ya, enak kuliah. Tapi pas udah sekarang nih udah mulai offline gimana? Jadi Nah, kalau itu kan apa namanya mungkin itu masalah juga kan ya, iya, masalah lagi. mulai. masalah lagi. Nah, kita harus terus berpikir keras gitu ya. Putar otak gimana caranya solusinya biar balance. Nah, sekarang cari solusi terus ya, alhamdulillah sekarang punya tim. Jadi saya ngajak teman-teman mahasiswa, terus
ngajak yang belum kerja juga seperti itu. Jadi ya biar kita apa namanya kuliah juga terjaga gitu. Sekaligus membuka peluang usaha buat Ya. Tapi kan kalau misalnya kita nih udah punya tim, pernah nggak ada masalah yang timbul dari SDM itu sendiri? Oh, tentu kan Ada. jelas sering. Apa tuh, boleh dong di spill dikit? Oke, kan yang namanya tim kan banyak ya. Iya. Terus kan tipe orang kan beda-beda, pemikiran orang berbeda-beda. Itu ada suatu kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya itu dimana kalau misal ada banyak pikiran, banyak saran, itu kan memberikan solusi yang maksimal mungkin ya. Kita cari solusi yang terbaik. Tapi ada juga kekurangannya itu dimana keinginan A, B dan C berbeda, itu kadang ada bentrok seperti itu. Dan ngehandle orang pun sulit, nggak mudah banget gitu ya. Handle diri sendiri aja sulit, dia apalagi handle orang lain. Tapi ya terus belajar, terus motivasi, terus nanya juga gitu ya apa kekurangan saya, terus minta sarannya barangkali apa sih kekurangan saya gitu ya. Karena udah kelihatan gitu ya orang yang semangat berarti otomatis kita mungkin apa namanya benar mungkin ya dalam hal memberikan kepuasan kepada mereka. Tapi kadang juga merasa dia tuh nggak maksimal ya, kok beda gitu. Mungkin ada kesalahan dari kita gitu. Nah, saya suka evaluasi diri sendiri, nanya gitu seperti itu. Tapi respon dari orang-orang tersebut tetap terbuka juga apa malah kayak nutup diri, kayak merasa enggak lah yang menurut kita mah benar gitu? Ya apa sih, tentu saja ada yang apa namanya open juga gitu ya, ngasih tahu kekurangan saya apa. Jadi biar saya memperbaiki. Ada juga yang langsung apa ya pundungan apa ya Mas? Pundungan. Biasanya kan orang yang suka gitu sih kalau Berarti dunia nggak kerja. terima gitu ya kan. Terima. Iya. Salah satunya itu aduh. Ya itu kadang sering gitu ya. Bahkan tapi yang pasti yang namanya kita belajar gitu ya. Kalau misal saya sih open juga gitu ya. Kalau misal kalian masih mau lanjut, hayu. Kalau misal nggak mau lanjut juga apa-apa gitu ya. Saya minta maaf dan barangkali ada kekurangan kasih tahu gitu ya. Bahkan tim saya juga pernah ada yang keluar, pernah ada yang masuk seperti itu. Kadang ganti-ganti. Tapi yang pasti ya kita mah buat apa mempertahankan yang memang sudah tidak cocok lagi dengan kita gitu. Karena sulit kalau misal udah agak cocok sulit. Satu Jangan frekuensi ya Kang. jangan memaksakan. Tapi misalnya kita sering ganti-ganti orang, berarti kita juga harus gimana ya, kayak ngajarin lagi atau ngasih pelatihan lagi. Itu kan kasih tahu ini itu iya lagi kayak lebih banyak dari awal lagi. membuang waktu atau apa gitu. Yang terjunnya tuh misalkan ngasih pelatihan nih ke si karyawan, itu Akang sendiri secara langsung atau memang ada orang lain juga yang ngebantu gitu buat mereka yang mungkin karyawan baru misalkan gitu. Oh iya. Kalau saya tim juga saya apa namanya merekrutnya itu sesuai keinginan mereka juga gitu ya. Saya kasih tahu latar belakang perusahaan saya, terus sistemnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau misal kamu mau, hayu. Kalau misal nggak mau, terserah gitu ya. Kalau misal hanya cukup apa namanya kerjasama di sini kan apa sih kadang tim saya juga berawal dari suatu perlombaan. Pernah kita satu tim di lomba terus mau lanjut gak kerjasamanya, hayu katanya teh. Terus apa namanya kan saya juga kadang ada yang keluar juga gitu ya, ada keluar terus ada juga yang masuk. Nah itu saya sendiri sih yang mungkin yang sekarang buat ngajarin. Jadi saya ngasih tahu informasi, kemudian job desk-nya, terus kita nanti ya evaluasi bareng-bareng seperti itu. Jadi saya juga belajar dari mereka. Saling belajar berarti. Ya saling belajar. Kang mau nanya nih, kan Akang bisnisnya lebih ke hasil bumi ya Kang. Terus ngambilnya juga dari para petani, dari masyarakat langsung mungkin ya Kang, seperti itu. Nah gimana sih caranya gitu kan, kalau biasanya nih para petani itu sering menjualnya kan ke tengkulak nih misal. Nah sedangkan Akang tuh baru pemula, kadang-kadang kan ada orang tuh yang nggak percaya gitu, daripada saya ngejual ke dia gitu baru pemula nggak yakin nih gitu, mending saya ngejual ke orang lain aja ya gitu yang udah pasti. Nah gimana cara Akang ngebangun kepercayaan gitu kepada masyarakat bahwa sebenarnya Akang juga bisa gitu. Oke, kalau saya pribadi apa namanya dari awal sih saya belanjanya sih kebanyakan dari tengkulak gitu ya. Saya nggak langsung petani karena saya ngambil pun bukan dari desa saya tapi masih Majalengka tapi di desa orang lain seperti itu. Nah kalau dari petani juga ada sebagian. Nah kalau mengenai apa namanya kepercayaan, saya itu intinya sebelumnya kita kenalan dulu, ngobrol. Tapi saya pun bergerak itu ketika ada kebutuhan. Jadi saya nggak langsung belanja terus saya jual, tapi saya cari dulu
informasi kebutuhan masyarakat apa, baru saya cari barangnya. Nah, saya pun bergerak dari itu, dari suatu kebutuhan dulu. Jadi kita tuh nggak pusing kalau misal kita udah belanja nih, nanti pusingnya tuh di penjualan. Tapi saya mah cari dulu informasi kebutuhan orang apa, baru saya cari barang. Nah, itu lebih mudah. Kalau saran dari saya sih bagi pemula seperti itu. Jadi kita cari dulu marketnya, pasarnya, baru kita cari barangnya. Gitu ya, dari peluang tersebut seperti itu. Nah, adapun ya alhamdulillah juga gitu ya. Jujur bahkan saya ekspor pun belum pernah mengeluarkan uang. Sepeser pun. Seperti itu. Apa sih namanya? Kepercayaan saya dibangun itu pertama karena emang ada kenalan juga dari orang tua. Ada sebagian mereka tahu orang tua saya seperti apa gitu ya, bagaimana. Terus mungkin melihat saya juga antusiasnya lumayan tinggi seperti itu. Terus saya berusaha gimana caranya, saya tuh berusaha jujur dan amanah semaksimal mungkin. Jadi saya ngasih tahu mengenai permintaannya, kemudian bahkan saya ngasih tahu juga nih harga barang apa sih diterimanya berapa seperti itu. Jadi ya ternyata bahkan sebenarnya sih yang saya rasakan, yang saya temui ketika melihat apa sih namanya itu remaja atau anak muda gitu ya berbisnis, itu mereka yang udah dewasa atau udah orang tua itu sangat antusias karena Ada energinya. karena katanya teh melihat jarang-jarang anak muda yang pengen bisnis ya, apalagi bisnisnya yang kayak gitu ya. Ya, hasil bumi. Dan bahkan partner saya pun saya jumpai itu kebanyakan itu di atas saya, jarang yang ada di bawah saya umurnya, bahkan minimalnya mereka udah pada nikah. Jadi akan paling muda gitu. Nih, paling Yang muda. terjun ke Seperti itu. Nah, ketika semisal orang lain percaya kepada kita, ya sebisa mungkin kita jaga kepercayaannya, amanah. Jadi ya sekarang pun jujur saya pun modal nggak terlalu banyak. Tapi kalau semisal saya butuh berapa banyak pun saya bisa sediakan. Kayak semacam kemarin kan kebutuhan ekspor 2 ton. Ya alhamdulillah disediakan. Karena dan bahkan alhamdulillah sampai sekarang pun belum ada noda mungkin ya di para tengkulak, para petani seperti itu. Jadi ketika semisal kita ada masalah ataupun apapun itu, ya kita terbuka sama mereka, ngasih tahu sebenarnya gitu ya. Jadi intinya kejujuran sih yang jadi nomor 1. Menjaga kepercayaan ini ya, konsumen, pelanggan. Semuanya, mau supplier mau pelanggan semuanya. Nah, untuk di ekspor sendiri ya Kang, itu Akang ngirimnya udah misalkan dikemas semenarik mungkin, terus sebagus mungkin gitu, atau misalkan hanya secara langsung aja Kang gitu, tanpa misalkan memerhatikan kemasan gitu. Biasanya kan kalau di ekspor tuh kayak misalkan cabai gitu, tapi ya harus kayak yang bagus gitu Kang, disortirnya tuh emang benar-benar barang-barang yang super gitu Kang, yang bagus dari mulai kemasannya, kualitas dan lain sebagainya gitu Kang. Kalau pengalaman saya yang kemarin itu, kalau mengenai packaging, tentu saja ada suatu persyaratan. Karena kan namanya ekspor itu kan ada prosedur-prosedur. Bahkan lebih sulit dibandingkan kita jualan di negara kita sendiri. Tapi dikarenakan emang saya bekerja sama dengan PT, jadi saya nggak ekspor sendirian seperti itu. Adapun bayarnya juga dari mereka seperti itu. Saya menyediakan keperluan buat ekspor sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Tapi alhamdulillah untuk kemarin ekspor ke Singapura itu nggak terlalu berat. Cuman packagingnya itu pakai keranjang putih ya, kayak semacam buat kelengkeng. Terus nanti persuratannya itu ya alhamdulillah udah dihandle juga sama PT-nya. Jadi kalau ekspor pun ternyata nggak terlalu sulit. Jadi ada juga pihak ketiga yang menyediakan jasa untuk mempermudah ekspor, kayak semacam forwarder gitu ya. Jadi untuk kita yang pengen ekspor juga gitu ya, jangan terlalu memikirkan legalitas, kemudian perusahaan, bahkan tanpa perusahaan juga bisa. Kalau sekarang bisa dengan pihak ketiga, nanti under name, atas nama mereka. Jadi kita menggunakan jasa mereka seperti itu. Jadi kalau misal kita pengen ekspor itu banyakin kerjasama dengan orang-orang. Jadi jangan bergerak sendiri, sulit sih.
seperti itu. Jadi kita tinggal nyiapin barangnya aja ya untuk ekspor. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau ekspor khususnya hasil bumi ini, kalau menurut Akang prospek kedepannya itu gimana, Kang? Tuh kalau prospeknya itu sangat bagus ya, Wah, bagus. bagus banget. Karena kan melihat Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Negara kita negara kaya gitu ya, surganya dunia. kita kan ada semua gitu ya. Kebutuhan di luar banyak, hanya saja kekurangan dari kita itu kadang kualitas enggak sesuai dengan keinginan buyer luar negeri. Tapi kesalahannya itu bukan dari petaninya saja gitu ya, mungkin banyak pihak juga yang menyebabkan kadang sumber daya alam kita nggak sampai tembus ke beberapa negara yang mewajibkan persyaratan yang cukup berat gitu ya. Ya kadang melihat saya pribadi gitu ya, sesuai pengalaman melihat masyarakat Indonesia itu kadang lebih memilih untuk nggak terlalu memperlihatkan atau mempedulikan kualitas. Jadi pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, jadi pengen instan, kebanyakan seperti itu. Jadi itu merusak kualitas. Jadi sangat disayangkan sih sebenarnya sih masyarakatnya. Kemudian bahkan ada juga kendala sih, mereka para petani itu terkendala dari ekonominya, terus dari pemerintahnya juga kadang seperti itu. Kalau semisal ekspor pun kadang gitu ya, kita nggak masuk karena harganya terlalu tinggi di logistik seperti itu. Jadi mahal logistik, jadi kita nggak bisa masuk ke pasar ekspor. Jadi banyak kendala juga sih. Perlu edukasi juga mungkin ya Kang, dari segala sisi, dari itu petaninya maupun misalkan pekerja-pekerja yang bekerja misalnya di Akang, mungkin seperti itu, supaya menghasilkan sumber daya yang emang pas kita ekspor tuh ini tuh mencerminkan bahwa Indonesia tuh emang benar kaya dan produknya kualitasnya bagus gitu. Tapi kan kalau misalnya hasil bumi kayak gitu kan gak semuanya kualitasnya bagus ya. Misalnya kita dihadapkan oleh situasi yang menghasilkan si kualitas itunya jelek, kan berarti merugikan. Cara menghadapinya seperti apa? Menghadapinya sih pertama ya intinya kita harus persiapan dulu gitu ya. Jadi jauh-jauh hari sebisa mungkin, kalau semisal emang udah ada peluang ada pasar buat nanti ekspor, kita dari awal juga harus dipersiapkan. Jadi jangan nunggu nanti di akhir. Jadi intinya kayak semacam siapkanlah payung sebelum hujan lah, seperti itu. Jadi kalau semisal kita dari awal berusaha untuk maksimal, nanti hasilnya juga maksimal. Jadi perencanaan emang sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi bisnis pun tanpa perencanaan nggak bakalan maksimal. Jadi kan bahkan ada yang pemikiran bisnis mah bebas gitu ya, atau semisal nggak perlu perencanaan juga bisa. Tapi kalau semisal dengan perencanaan itu lebih baik, lebih maksimal gitu, sesuai keinginan ekspektasi kita. Tapi pernah nggak Akang dihadapkan oleh masalah internal tersebut? Misalnya kayak mau ngirim barang nih dalam jumlahnya besar, tetapi kualitas barangnya jelek, apakah busuk atau apa kayak gitu? Jadi Jadi bagaimana cara menghadapinya? Intinya kalau kalau bisnis gitu ya, sebisa mungkin kita harus tahu. Jadi kita jangan sampai membeli kucing dalam karung, gitu ya. Meskipun kita udah percaya pada orang, kadang orang juga bisa mengecewakan juga gitu. Ternyata gitu. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia lah ini. Berarti kalau kita udah ngasih kepercayaan tapi mereka malah nggak ngasih feedback apa yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kadang bisa juga, bahkan ya mungkin karena ada suatu kendala juga mungkin dari merekanya gitu ya. Jadi menyebabkan mereka mengecewakan kita, bisa jadi gitu. Tapi yang pasti ketika kita bisnis sebisa mungkin kita harus terjun dulu, nyemplung dulu gitu ya ke bisnisnya. Jadi biar kita tahu gimana ilmunya di lapangan seperti apa gitu ya. Kadang teori itu berbeda jauh dengan pas pada saat praktek. Kadang di teori kadang gampang, tapi ternyata sulit. Pas praktekin aduh gak bisa ini. Seperti itu. Nah jadi waktu itu bahkan saya pun sempat waktu ekspor saya lagi kuliah. Nah cuman waktu itu kan tim saya kan masih mahasiswa. Mahasiswa di sini semuanya. UPI. Nah, tapi kan di sana nggak ada gitu ya, hanya yang dibantu orang tua. Tapi ketika itu barangnya lagi kurang bagus. Nah saya kan cuman kepengen kuliah nggak terkendala, jadi kirim fotonya dan lain sebagainya, saya minta ke orang tua gitu ya. Nah orang tua ngasih kabar terus. Pas itu saya kan kirim juga ke partner saya yang PT. Banyak
komen seperti itu dari PT-nya. Ini Cah, jangan ini. Terus kan orang tua saya tuh pusing gitu ya. Udah Cah pulang aja. Nah, saya sempat izin waktu kuliah, izin dulu pulang. Iya. Sehari. Buat ngurusin itu. Ngurusin itu. Karena kan pertama saya bayar kan udah percaya kepada kita. Terus PT pun udah percaya juga kepada kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kepercayaan. Jadi nanti kalau misal kita nggak dipercaya, bukan hanya terputus bisnis, tapi bisa jadi nanti kita yang lebih beresiko, ruginya lebih gede seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat bahkan izin gitu ya ke dosennya, izin pulang ke sana. Tapi ya alhamdulillah ketika saya itu bisa terhandle. Jadi sebisa mungkin kita pun harus ikut cemplung gitu ya. Jadi kita harus tahu. Terus kalau misal punya kepercayaan, ya sebisa mungkin kita kasih terus edukasi. Karena kadang beda gitu ya, antara pilihan kita dengan orang lain tuh kadang beda. Kayak semacam pemikiran kita dengan orang lain kan beda gitu ya. Kalau menurut kita jelek kan kalau menurut orang lain bagus itu belum tentu bagus sama kita gitu. Jadi kita pun harus terus mentoring gitu. Komunikasi sama kepercayaan itu Ya, banget semuanya. penting banget. Itu ada pembahasan lagi. Kalau tadi kan disinggung soal tim ya Kang. Sekarang Akang timnya totalnya udah ada berapa nih Kang? Kalau boleh tahu. Kalau tim mahasiswa kurang lebih berapa ya? 4 mungkin sama saya, berarti 3 lah mungkin. Oh berarti cuma 4. 4 orang kalau tim mahasiswa. Tapi kalau untuk yang di rumah, orang tua, kemudian ada supir sama supplier. Ya mungkin banyak sih. Tapi tim di kampus 4 berarti. Kalau tim mahasiswanya 4 gitu. Ngomongin soal ini nih Kang, kalau boleh tahu omset terbesarnya pernah nyentuh berapa gitu? Kalau omset, jujur yang paling besar itu ketika ekspor. Sekali ekspor lumayan gitu ya. Lumayan bisa beli motor. Sekali. Sekali berangkat. doang ya. Alhamdulillah saya punya motor gara-gara ekspor. Alhamdulillah, tapi nggak terlalu tinggi juga sih ya. Karena kan cuma 2 ton. Cuman 2 ton. Kan biasanya ekspor kan gede. Satu kontainer minimal kan 20 ton. Kan beda, ini kan maksudnya buat mahasiswa udah bisa nge-ekspor. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Berbeda hitungannya gitu. Makin banyak. Ya, amin insyaallah. Alhamdulillah. Waktu itu paling besar itu berapa ya? Kalau laba bersihnya itu 8 juta kurang lebih. Nah, kalau misal pemasukannya nggak berapa ya? Kalau misal modal 50 gitu ya. Per sekali ekspor. Iya. Kalau Akang sendiri rencana nih ada mau ngembangin ke bisnis lain gak sih? Atau mau fokus di ekspor hasil bumi aja gitu? Tentu saja pasti gitu ya. Pengen terus berkembang, bahkan ada challenge gitu ya. Kan saya prodi otomotif. Kenapa bisnisnya di luar otomotif jauh ya? Jauh banget. Banyak bertanya-tanya. Jauh banget. Tentu saja saya pengen, bahkan sekarang ya terus berusaha terus. Bahkan saya pun ada sih beberapa bisnis kayak semacam saya pengepul minyak jelantah sama bekas-bekas makanan ringan teh. Nah itu saya joinan sama CP di Cirebon. Untuk minyak jelantah itu bukan untuk di daur ulang, bukan. Kita legalitas sudah ada. Itu untuk keperluan bahan bakar biodiesel. Salah satunya untuk keperluan pesawat terbang. Nah, itu keperluannya banyak. Nah, saya bergulat juga di sana, tapi saya nggak terlalu fokus karena emang pertama saya masih belajar dan pemula baru terjun, ternyata pesaingnya lumayan cukup banyak seperti itu. Tapi ya alhamdulillah masih berjalan. Ya terus mengembangkan, sekarang ngajak kerjasama dengan mahasiswa juga. Barangkali ada yang punya ide, itu saya terbuka gitu ya. Bagaimana kita bisa kerjasama gitu ya. Nah sekarang pun kepengen sih lagi nyari-nyari nih yang sesuai dengan otomotif. Seperti itu. Tapi yang bisnis yang udah berjalan jangan ditinggalkan. Ya. Berjalan. Nah mungkin nih Kang, pertanyaan terakhir nih untuk menutup podcast kita kali ini. Mungkin dari Akang ada misalkan kata-kata motivasi nih buat teman-teman semua di sini yang emang masih ragu nih buat ngejalanin bisnis gitu. Biar prinsipnya tuh tekadnya kuat gitu Kang buat ngejalanin bisnis gitu, apalagi buat pemula gitu Kang. Oke. Mungkin sedikit kata-kata. Motivasi terbesar sih, motivasi terbesar saya itu tentu saja Nabi Muhammad SAW gitu ya.
hadis-hadis beliau memberikan motivasi, sangat memberikan motivasi lebih terutama bagi umat muslim. Nah, salah satunya yang saya pegang itu manjada wajada, karena siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah itu terbukti sekali ketika saya bersungguh-sungguh dalam suatu bidang, hasilnya tentu maksimal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita seadanya, tentu saja hasilnya ya seadanya. Jangan lupa diiringi dengan doa juga ya Kang ya. Tuh. Nah, jadi gitu ya teman-teman, selain dari kita ada keinginan, usaha, tekad, kita juga harus ada ikhtiar, iringi juga dengan doa. Nah, buat teman-teman yang masih ragu buat mulai bisnis pemula, sekarang jangan ragu lagi ya, karena kita udah belajar nih dari narasumber yang sudah berpengalaman. Nah, dari kita sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.